السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ucapan sebagai pembuka majelis kita pada kesempatan sore hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan rahmat berupa hidayah, petunjuk menuju pintu-pintu kebaikan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita karamah, kemuliaan berupa dan yang bernama al-istiqamah untuk meniti jalan kebaikan. Kita tidak lupa mengucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kembali pada kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah penyucian jiwa. Kita masih pada kaidah yang kelima. Penyucian jiwa harus melalui 2 tahap, yaitu pembersihan jiwa dari dosa dan menghiasinya dengan amal salih. Berkata Fadilatul Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, "Fala budda liman arada tazkiyata nafsihi an yuqli'a awwalan anidh dhunubi wal atham allati tufsidul qalba wa tahjibu anhu nural hidayati wal iman." Maka sebuah keniscayaan orang-orang yang ingin mensucikan jiwa dan hati mereka untuk melepaskan diri terlebih dahulu dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat, dan membebaskan dirinya dari pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah yang dapat merusak dan menghalangi hatinya dari cahaya hidayah dan keimanan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba apabila ia jatuh ke dalam suatu perbuatan dosa, apabila seorang hamba melakukan suatu perbuatan maksiat, kesalahan atau pelanggaran syariat, maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Satu kali dosa, satu kali titik hitam akan mewarnai hati yang bersih
Sebagaimana yang kita ketahui ikhwatal iman, Nabi mengatakan kayaumin waladathu ummuh. Ketika Nabi SAW berbicara tentang orang yang berhaji, dia akan kembali seperti anak kecil yang dilahirkan oleh ibunya. Artinya asal manusia ini tanpa dosa. Namun ketika dia melakukan dosa, jatuh ke dalam pelanggaran syariat, akan dititikkan satu titik, dua dosa dua titik, 1000 dosa 1000 titik. Yang itu semuanya akan memenuhi hati yang semulanya bersih, akan berubah menjadi hitam legam. Kecuali kata Nabi SAW, فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ. Kecuali apabila dia meninggalkan dosa itu, meminta ampun kepada Allah, ia bertaubat, suqila qalbuhu, barulah hatinya akan dibersihkan kembali. Jadi ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, kemudian dia bertaubat, maka sejatinya ikhwatal iman dia kembali membersihkan dosa itu. Yang semulanya 1 titik, 2 titik, 4 titik, atau hitunglah ratusan titik dosa yang mewarnai hati ini, jadikan dia hampir mati, hampir hitam. Namun tatkala dia bertaubat kepada Allah, hati itu kembali dibersihkan. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Namun apabila seorang hamba terus menambah maksiatnya, menambah dosa-dosanya, sampai titik hitam itu mewarnai semua hatinya. Titik hitam itu akan menutupi hati yang semula bersih. Itulah yang dikatakan wahwarran. Itulah arran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah Azza wa Jalla, sekali-kali tidak. Sebenarnya perbuatan dosa yang mereka lakukan, itulah yang telah menutupi hati mereka. Perbuatan dosa yang menutupi hati mereka. Pada pertemuan yang lalu juga kita membahas ikhwatal iman tentang dampak buruk kemaksiatan. Di sini kita akan tambah beberapa dampak buruk kemaksiatan. Dan yang paling menakutkan adalah ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa, ucapan ini yang sepatutnya menjadi renungan bagi kita. Renungan sekaligus cambuk yang menakutkan bagi kita. Apa kata beliau? Wa minha, di antara salah satu dampak buruk perbuatan dosa, wa huwa min akhwafiha 'ala al-'abd. Dampak ini yang paling menakutkan atas seorang hamba, yang paling menakutkan. Tentu ikhwatal iman, penyakit itu dengan berbagai macam namanya punya efek buruk bagi kesehatan kita. Bukan hanya penyakit, bahkan makanan yang kita konsumsi, sebagian makanan itu untuk orang-orang yang punya penyakit tertentu, semula makanan itu adalah makanan yang halal, makanan yang bagi orang yang sehat tidak ada masalah untuk dikonsumsi. Ya. Namun bagi orang-orang tertentu, ada orang yang alergi, ada orang yang penyakit ini, dia dilarang untuk mengkonsumsi itu. Karena apa? Menakutkan bagi dia. Dan yang menakutkan ini pasti membahayakan. Nah, dosa ini kata Ibnu Qayyim, di antara efeknya ini yang paling menakutkan. Apa kata beliau? Annaha tud'iful qalba an iradati. Dosa itu melemahkan hati dari keinginannya berbuat ketaatan. Melemahkan hati dari keinginannya melakukan ketaatan. Maka banyaknya dosa dan kemaksiatan, pelanggaran ini di antara yang menjadikan kita itu sulit, berat, malas
untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan langkah kita berat, yang menjadikan tubuh kita berat untuk melakukan kebajikan, amalan-amalan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia obesitas sehingga dia merasa berat bangun, dah. Tapi dosa itu yang membuat punggungnya berat, hatinya berat. Hati ini tatkala dia diberatkan oleh perbuatan dosa dan maksiat, itu akan melemahkan keinginannya untuk melakukan ketaatan. Sebaliknya kata Ibnu Qayyim, fatuqawi iradatal maksiyah. Maksiat itu menguatkan keinginannya untuk melakukan maksiat. Kemaksiatan itu yang semakin menguatkan kita untuk melakukan maksiat. Dosa menjadikan kita semakin semangat untuk melakukan maksiat kepada Allah. Wa tud'ifu iradat at-taubati syai'an fa syai'an. Dan dosa itu menjadikan seseorang itu sedikit demi sedikit tidak mau bertaubat kepada Allah. Melemahkan hati kita untuk tidak bertaubat kepada Allah. Yang kita lihat hanya amal kebaikan. Kebaikan kita yang sedikit itu yang selalu kita ingat. Sedangkan dosa yang banyak itu kita lupakan. Kenapa? Itu efek buruk dari perbuatan dosa. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, pantaslah Nabi SAW mengajarkan kita doa yang sangat kita butuhkan. Doa ini sangat kita butuhkan. Doa yang kita baca ketika sebelum kita membaca Al-Fatihah, yang disebut dengan doa istiftah. Ya, doa iftitah. Di situ di antara kandungannya adalah agar kita dijauhkan dari perbuatan dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Doa yang apabila kita baca dia, kita resapi dia, kita renungkan apa makna dan kandungannya. Ya Allah, jauhkanlah aku dan dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara ujung timur dan ujung barat. Ujung timur dan ujung barat tidak akan pernah bertemu. Ya. Apa maksud doa ini, ikhwatal iman? Kita memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari perbuatan dosa dan dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi dalam doa ini? Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana dibersihkannya baju yang putih dari kotoran. Baju yang putih apabila terkena kotoran sedikit saja akan nampak jelas. Dan baju yang putih apabila dia bersih akan nampak dan jelas kebersihannya. Apa artinya? Ya Allah, kita mohon dengan doa ini agar Allah Azza wa Jalla membersihkan kita dari dosa-dosa kita, yang kecil maupun yang besar, dengan sebersih-bersihnya. Dengan sebersih-bersihnya. Akhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ya. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa ini supaya Allah Azza wa Jalla bisa memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, memberikan kita bimbingan agar hati kita ini kuat dan mampu untuk meninggalkan perkara dosa-dosa, bahkan dari yang terkecil. Mungkin dosa yang besar Allah berikan kita taufik untuk meninggalkannya. Belum tentu kita terbebas dari jeratan dosa-dosa kecil. Dosa kecil saking banyaknya akan
berubah menjadi dosa yang besar. Makanya dikatakan kaidahnya oleh para ulama itu, la saghirata ma'al israr, wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil apabila dilakukan secara kontinu dan terus menerus. Ini dosa kecil, tidak ada masalah. Tapi tiap hari dia kerjakan. Ia tertipu dengan kata kecil, sehingga ia meremehkannya, dia menganggapnya kecil, dia menganggapnya ringan, dia menganggapnya tidak apa-apa. Tapi dia lupa kepada siapa yang melakukan maksiat itu. Kan ulama salaf mengatakan, unzur wala tanzur ila sigharil ma'asi, wanzur ila man asait. Jangan sekali-kali kau memandang kecilnya dosa yang engkau perbuat, tapi pandanglah kepada siapa engkau melakukan maksiat itu. Ya mungkin karena kejahilan kita, atau mungkin tipu daya syaitan, atau kita orang-orang yang tertipu sehingga dosa itu kita anggap kecil, kita anggap remeh, kita anggap ringan. Sedangkan Nabi kita SAW mengatakan, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Jauhilah dosa-dosa yang ringan dan kecil. Jauhilah, kata Nabi SAW. Baik, kemudian ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Di antara dampak buruk dari perbuatan maksiat dan dosa itu, kata para ulama, seorang pendosa akan semakin memandang ringan dosanya. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab yang sama, Ad-Da' wad-Dawa, wa minha anna al-'abda la yazalu yartakibu adh-dzamba hatta yahuna alaih. Seorang yang melakukan maksiat secara terus-menerus, ya, dia terus melakukan maksiat sehingga ia menganggap dosanya itu kecil dan ringan. Maka tidak jarang ya khotal iman, azani Allah wa iyyakum, orang yang terbiasa melakukan riba menganggap riba itu hal yang biasa. Orang yang meminum khamar, menenggak minuman keras, menganggap itu hal yang biasa. Kenapa? Dia terus-menerus melakukannya. Berbeda dengan orang-orang yang Allah berikan keimanan dalam hatinya. Tatkala dia melakukan dosa, setelah itu timbul kekhawatiran, timbul rasa takut. Jangan-jangan ia disiksa oleh Allah Azza wa Jalla atas perbuatan dosanya. Jangan-jangan Allah Azza wa Jalla mendatangkan hukuman yang segera atas perbuatan maksiatnya. Tapi pendosa, orang yang cinta kepada maksiat, akan terasa ringan perbuatan dosa itu. Seolah-olah seperti seekor lalat yang hinggap, kemudian dia kibaskan tangannya dan lalat itu pergi begitu saja, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kata Ibnu Qayyim, wa dzalika alamatul halak. Demikian itulah tanda dari tanda kebinasaan. Orang yang menganggap remeh dosanya, berarti dia jatuh kepada kebinasaan. Kenapa ikhwatal iman? Orang yang menganggap remeh dosanya ini, dia tidak akan malu berbuat dosa terang-terangan. Dia anggap hal yang biasa. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu akan mendapatkan jatah ampunan. Illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa dan kemaksiatan. Tahu nama terang-terangan, Sol? Gimana contohnya kira-kira terang-terangan tuh? Tidak ada malunya. Atau contoh yang lain, mungkin ada contoh yang lain terang-terangan. Dalam hadis ini disebutkan, wa inna minal mujaharah, termasuk bentuk terang-terangan. Kata Nabi SAW, seorang melakukan dosa di malam hari, summa yusbih, kemudian tiba waktu pagi hari dia menceritakannya. Allah
tutup di malam hari perbuatan dosanya. Allah sembunyikan rapi perbuatan dosanya. Allah tidak tampakkan maksiatnya di hadapan manusia. Namun dia sendiri yang menceritakan. Dia mengatakan, oh tadi malam saya menang lot. Dia menang apa? Slot katanya. Gak ada dia teman. Orang tahu dia main judi. Nasallahu alaihi. Tapi dia sendiri yang menceritakannya. Ini termasuk al-mujaharah. Orang yang terang-terangan dan menampakkan kemaksiatannya. Kayak dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah asar dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau membandingkan dua manusia. Orang yang punya iman dan orang-orang yang pendosa dan penuh kemaksiatan. Apa kata beliau? Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Yakhafu an yaqa'a alaih. Orang yang beriman, kata beliau, ya, dia memandang dosanya ibarat ia duduk di pangkal sebuah gunung. Ia khawatir gunung itu akan jatuh menimpanya. Maksudnya ya, khotel iman. Dia menganggap gunung itu besar. Lihat, dia takut, dia lihat pandang gunung itu besar. Berarti seorang mukmin menganggap dosanya itu selalu apa? Besar. Ya khawatir akan membahayakan dirinya, mencelakakan dirinya. Makanya khotel iman. Apabila kita jatuh ke dalam dosa, kemudian ada penyesalan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ketahuilah berarti ada iman di dalam hati kita. Berarti ada iman. Namun apabila seseorang melakukan kemaksiatan, namun seolah-olah dia tidak pernah melakukan apa-apa, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, maka di situ alamatul halak, tanda kebinasaan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan setelahnya ini, wa innal fajira yara dzunubahu. Pendosa, ahli maksiat memandang dosa-dosanya. Kadzubabin waqa'a ala anfihi. Ibarat seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Faqala bihi hakadha fatar. Kemudian dia kibaskan tangannya. Kemudian lalat itu pun terbang dan berpindah. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Baik. Kemudian ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Di antara dampak buruk kemaksiatan juga, wa min uqubatiha, kata Imam Al-Qayyim, zahabul haya alladhi huwa maddatu hayatil qalbi. Hilangnya rasa malu yang merupakan sumber kehidupan hati. Lihat bahasa Ibnu Qayyim ini. Beliau membahasakan rasa malu itu adalah sumber kehidupan hati. Kenapa ya khotel iman? Ada yang tahu kenapa rasa malu itu adalah sumber dari kebahagiaan, sumber dari kehidupan hati? Ini bahasa yang digunakan oleh Ibnu Qayyim. Setelah itu beliau mengatakan wa huwa aslu kulli khair. Ini kunci jawabannya di sini. Yang mana rasa malu itu adalah pokok dari segala kebaikan. Wa zahabuhu zahabu kulli khairin. Hilangnya rasa malu, hilangnya seluruh kebaikan. Sul, kira-kira menurut antum dulu ini, karena antum paling dekat dengan saya. Ibnu Qayyim mengatakan rasa malu itu adalah apa? Sumber kehidupan hati. Sumber dari kebaikan. Sumber dari rasa segala kebaikan. Kenapa? Kemudian marah santai ila. Kalau sudah hilang rasa malunya, apapun milik gawe. Betul. Ya. Kalau rasa malu sudah hilang, ya, dia tidak peduli dengan perbuatan apapun. Sehina-hina perbuatan itu dia akan terjang. Dia akan lakukan. Dan itu yang disabdakan oleh Nabi SAW dengan bahasa yang berbeda-beda. Satu, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari apa kata Nabi SAW? Al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu adalah semuanya kebaikan.
rasa malu itu semuanya adalah apa? Kebaikan. Makanya Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam menegur salah seorang sahabat. Sahabat ini punya saudara sangat pemalu, ikhwatal iman. Mara bahasa anten dia tahu engkau nanolo ilana. Dia tidak tahu di mana meletakkan apa? Rasa malunya. Saking pemalunya, apa ngapa-ngapain malu, luar biasa pemalunya. Disuruh ke pamannya malu, disuruh ke sana malu. Semuanya tempatnya malu. Apa kata Nabi kepada saudaranya? Da'hu. Fa innal haya kullahu khair. Biarkan dia. Sesungguhnya rasa malu itu semuanya adalah kebaikan. Jadi jangan salahkan saudara. Kalau kita punya saudara kerabat yang pemalu itu jangan disalahkan. Rasa malu itulah kebaikan. Hah? Salah tempat malu, ke pamannya malu. Salah tempat dia malunya. Oh, nanti tanyakan dulu, so. Kita lanjut ya aja dulu. Jadi Sul ini dia penasaran ini. Taib. Kemudian sabda Nabi SAW dalam hadis yang populer ini dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, inna mimma adrakan nasu min kalamatin nubuwatil ula. Sesungguhnya di antara perkara yang dijumpai oleh manusia dari ajaran para nabi terdahulu, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau sudah tidak memiliki rasa malu, silahkanlah berbuat sesukamu. Tidak punya rasa malu, dia akan berbuat sesukanya. Dia tidak peduli. Mau dosa, mau maksiat, dia akan terjang. Tapi ingat, yang harus kita pahami ikhwatal iman, rasa malu dalam standar syariat. Karena ada orang yang ya, ayo sholat berjamaah. Oh, masih malu saya kan. Ya. Ayo ikut kajian. Oh, masih saya malu. Iya. Kenapa belum panjangkan jenggot? Masih malu saya kan. Kok belum kelihatan jenggotnya? Oh, masih malu. Ini salah dalam menempatkan rasa malu. Rasa malu disebutkan oleh Ibnu Rajab itu, ya, apa kata beliau? Rasa malu adalah khuluqun yamnahuhullahu 'alal ibad. Sebuah budi pekerti yang Allah letakkan pada manusia ini, yang mendorong dia melakukan kebaikan dan melarang dia melakukan kejelekan. Ini rasa malu yang distandarkan, standarisasi syariat kita. Akhlak yang Allah letakkan pada manusia itu yang menghalangi dia apa? Dari melakukan maksiat dan mendorong dia untuk melakukan kebaikan. Itu definisi dan makna rasa malu dalam syariat kita. Jelas, Sul? Nah. Itu rasa malu. Ya, bukan artinya malu dalam apa? Dalam hal-hal kebaikan. Ini tercela kalau ini. Makanya ada ungkapan para ulama kita, apa kata mereka? Ya, lan yanalal ilma, tidak akan pernah mendapatkan ilmu dua kelompok, mustahyin wa mustakbir, pemalu dan orang yang sombong. Pemalu dan orang yang sombong. Ya. Makanya dalam ungkapan kita, Pak, malu bertanya sesat di jalan, ya itulah dia. Ya, suruh nanya jalannya nggak malu dia, akhirnya salah jalan. Seperti itu dalam agama ini. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Yang kita butuhkan di samping ilmu ini adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Maka yang disebutkan oleh para sahabat itu, kana aktsara du'aan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati hambamu ini di atas agamamu.
Ini yang kita butuhkan ya kata lima. Terutama di zaman dan di masa ini. Gelombang syubhat dan gelombang syahwat. Ya. Orang-orang tatkala dia keluar dari rumahnya, dia melihat berbagai macam bentuk aurat. Ya duduk dalam rumahnya mungkin terkadang tidak terlepas dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Belum lagi fitnah syubhat yang menyambar sebagaimana dikatakan oleh para ulama, orang-orang yang menyuruh kepada kesesatan, orang-orang yang menyuruh kepada kebatilan. Maka salah satu di antara yang menyelamatkan kita adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak itu, ya, di antara yang menyelamatkan seorang hamba di zaman fitnah itu adalah seperti doa-doa orang yang akan tenggelam di dalam samudra. Saat itu karena orang-orang di situ tulus, ikhlas dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman-zaman seperti ini kita sangat butuh doa yang tulus, doa yang ikhlas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah selamatkan kita dari apa? Perbuatan dosa dan maksiat ini. Ya ikhwatal iman. Kita harus tahu ini, kita harus tahu bahwasanya fitrah manusia, tabiat manusia, watak kita semua banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan maksiat. Enggak mungkin tidak. Kan sering kita dengar sabda Nabi SAW, kullu bani adamah khata. Setiap anaknya Adam itu apa? Khata. Banyak melakukan kesalahan. Baru Nabi SAW katakan wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan itu adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita lupa salah satu sebab kebahagiaan kita. Apa sebab kebahagiaan itu? Adalah bertaubat kepada Allah. Kita sering lupa ini khawatir. Yang kita fokus adalah apa yang telah kita perbuat dari amal kebajikan. Tapi kita lupa dengan tugas kita, kewajiban kita. Imam Munawi mengatakan, sepakat para ulama, taubat itu wajib untuk disegerakan. Taubat ini kewajiban ya khawatir iman. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, taubat ini kewajiban kita. Semua kita ini punya kewajiban bertaubat kepada Allah. Dan ia adalah demi Allah sebab kebahagiaan hamba. Makanya katakan dalam Al-Quran, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang sukses, termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang berbahagia. Siapa yang lebih berbahagia daripada orang-orang yang terhapus dosanya seluruhnya? Ya. Hari kiamat adalah hari yang berat. Maka sebutkan dalam surat Al-Insan itu, wa yadaruna wara'ahum yawman tsaqila. Dan mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang sangat berat. Tambah berat apabila punggung kita diberatkan oleh memikul perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Tapi terkadang dosa ini menjadikan kita masuk surga. Jangan koma, ini masih koma, lanjut dulu, jangan titik. Jangan titik, harus lanjut lagi nih. Nanti salah paham lagi. Ada sebagian ulama salaf, ini dinukilkan Ibnu Qayyim. Apa kata beliau? Innal 'abda la ya'malu adh-dzamba yadkhulu bihil jannah. Sesungguhnya seorang hamba melakukan satu perbuatan dosa, karena dosa itu ia masuk surga. Yadkhulu bihil jannah. Wa ya'malul hasanata
yadkhulu bihan nar. Kemudian ada seorang hamba melakukan kebaikan, sebab kebaikan itu menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Penjelasannya, ketika buah dari ketaatan, ketika buah dari amal saleh, ketika hasil dari kebaikan berbangga, sombong, riya, sum'ah, maka nerakalah balasannya. Sebaliknya, apabila buah dari dosa itu, buah dari maksiat itu, dia serius bertaubat kepada Allah, totalitas beramal saleh, maka buahnya dan hasilnya adalah surga. Makanya Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah ucapan tentang apa yang disebutkan Ibnu Qayyim ini. Apa kata beliau? Innar rajula yuznibu adh-dhanba fala yansah wa ma yazalu mutakhawwifan minhu hatta yadkhul al-jannah. Sesungguhnya, kata Hasan al-Basri, ada seorang hamba jatuh ke dalam dosa, lantas dia terus mengingat perbuatan dosa itu. Dia takut kepada Allah. Dia ingat, ya Allah, saya telah melakukan ini. Ya Allah, dosa ini telah aku lakukan. Dia terus takut, ya Allah, ampuni hamba. Dia terus mengingat perbuatannya, dosanya, maksiatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia pun masuk surga, kata Hasan al-Basri. Makanya terkadang dosa itu menjadi sebab masuk ke dalam surga. Kapan? Dosa yang mengantarkan kepada inabah. Apa nama inabah? Kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang tertipu dengan amal solehnya, sehingga dia riya, sehingga dia ujub, sehingga dia berbangga diri, sehingga dia sum'ah. Allah siksa dia akibat perbuatannya itu. Dan sebaliknya, orang-orang yang selalu rasa takut atas perbuatan dosa dan maksiatnya, ikhwatal iman, maka apa yang terjadi? Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Sebagaimana kisah umat terdahulu yang disuruh untuk membakar apa? Jasadnya. Karena saking takutnya kepada Allah. Saking takutnya luar biasa, khaufnya kepada Allah Azza wa Jalla atas perbuatan maksiat. Ya, wahai anakku, bakarlah aku. Kemudian buanglah abuku di mana? Di samudra. Kenapa ucapan ini lahir, ya khatal iman? Al-khauf. Rasa takut yang luar biasa kepada Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Bagaimana kita katakan di awal tadi, khatal iman. Ya. Apabila kita setelah jatuh ke dalam maksiat, kemudian di situ ada rasa takut, ya, maka itu adalah tanda di antara tanda kebaikan. Karena dia akan mendorong kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata setelah melakukan maksiat, dosa, namun tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini alamatul halak. Tanda di antara tanda kebinasaan. Baik, kita lanjut baca kitab Syekh Abdul Razzaq. Apa kata beliau? Thumma yujahidu nafsahu 'ala al-istikthari min as-salihat allati tazku biha nafsuhu. Kemudian dia berusaha maksimal, totalitas untuk memperbanyak amal saleh. Setelah tahap pertama kita sukses membersihkan diri dari perbuatan dosa dengan bertaubat, senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, menjauhi tempat-tempat maksiat, ya, dia berusaha untuk memperbanyak amal saleh yang ini disebut dengan tahliyah, menghiasi jiwa setelah membersihkannya. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana
wa innallaha lama'al muhsinin dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan kami akan berikan mereka petunjuk untuk mengikuti jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fattazkiyatu wa in kana asluha an-nama wal barakatu wa ziyadatul khair fa innama tahsulu bi izalati asy-syarr falihada sara at-tazakki yajma'u hadha wa hadha." Kata tazkiyah, kata penyucian, meskipun asalnya adalah dari kata pertumbuhan, ya, jadi dalam bahasa Arab itu kata tazkiyah itu, sekarang penggunaannya ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu rekomendasi sebenarnya, ya, tazkiyah. Makanya kalau bahasa kita SKCK lah, bahasa polisinya. Ya, orang ingin sekolah cari ngelamar kerja cari apa? SKCK. Dalam bahasa untuk daftar di Jamiah Islamiyah di tempat-tempat kuliah itu namanya tazkiyah. Kata tazkiyah dalam bahasa Arab ini aslinya dari kata an-nama, pertumbuhan, keberkahan, wa ziyadatul khair, dan bertambahnya kebaikan. Ini 3 makna. Pertumbuhan, kemudian keberkahan, dan bertambahnya kebaikan. Dan ini 3 ini didapatkan, kata Syekhul Islam, akan didapatkan dengan menghilangkan kejelekan, menghilangkan keburukan, yaitu maksiat. Makanya yang namanya tazkiyatun nafs itu, penyucian jiwa itu, ya jama'u hadza wa hadza, menggabungkan 2 proses ini. Proses pertama, kita membersihkan diri dari perbuatan maksiat. Kemudian proses yang kedua, yang berikutnya adalah bagaimana kita menghiasi jiwa kita, menghiasi hati kita dengan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq, qala Ibnu Sa'di rahimahullahu taala, berkata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ketika mentafsirkan firman Allah, balillahu yuzakki man yasha, akan tetapi Allah Azza wa Jalla lah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Ai bil iman wal amal saleh. Allah mensucikannya dengan iman, dengan amal saleh. Ini poin yang kedua, tahap yang kedua tadi. Wa bit takhalli anil akhlaqir radhilah, dan mensucikannya dari perbuatan-perbuatan yang hina dan tercela. Dan tidak ada perbuatan yang hina dan tercela dari perbuatan apa? Kemaksiatan. Tidak ada perbuatan yang hina dan tercela dari perbuatan apa? Kemaksiatan. Dan orang-orang yang melakukan maksiat ini, khotul iman, mereka adalah orang-orang yang hina. Mereka adalah orang-orang yang hina. Masih ada waktu ini, Bang Afan? Jam berapa? Ini sudah jam 5.15. Baik. Kita tutup ikhwatal iman dengan satu ayat, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 61 tentang perbuatan maksiat yang dilakukan oleh Bani Israel. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair." Jadi Bani Israel mengatakan kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa ini khatul iman, salah satu nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, 136 kali. Kedua itu Nabi Ibrahim, 69 kali. Kemudian Nabi Nuh 40 sekian kali. Yang paling berat dan banyak ujiannya itu siapa? Nabi Musa ini. Makanya Nabi SAW berkaca kepada Nabi Musa terkadang menghadapi ujian itu. Apa kata beliau SAW? Laqad udhiya Musa akthar min hadha. Nabi Musa itu, ya, diuji, disakiti lebih banyak daripada saya.
Fasabara, dan beliau mampu untuk bersabar. Masa saya nggak mampu bersabar? Nabi tatkala diuji, diberikan cobaan, ujian, selalu berkaca dengan kesabaran siapa? Nabi Musa alaihissalam. Macam ujiannya Nabi Musa ini khotalin. Nah, salah satunya ini. Bani Israel ini dikasih al-manna was-salwa, madu dan sejenis burung puyuh. Itu makan satu makanan dikasih sama Allah. Ya. Tapi apa kata Bani Israel? Lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Kami enggak sabar, enggak cukup satu makanan katanya. Fad'u lana rabbak, minta kepada Allah lagi. Ya. Agar Allah mengeluarkan bagi kita yang ditumbuhkan oleh bumi ini. Ya, dari sayurnya, dari mentimunnya, dari bawang putihnya, dari bawang merahnya, dari kacang adasnya kata. Ya, banyak sudah permintaannya. Bahasa kita apa sob? Nyinyi. Luar biasa Bani Israel ini. Luar biasa ikhwatal iman. Orang-orang mereka ini bagaimana mereka? Ya. Ucapan-ucapan mereka itu enggak masuk akal kepada Nabi mereka. Lihat apa ucapan mereka kepada Nabi Musa, ujiannya Nabi Musa, "Idhhab anta wa rabbuka faqatilah," kata. "Inna huna qa'idun." Musa, pergi kamu sama Tuhan perang sana, kata. Kami yang nunggu hasil di sini. Lihat. Makanya para sahabat Ansar ketika Nabi mengajukan musyawarahnya, pendapatnya kepada mereka, kami tidak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Tapi kami akan mengatakan, jikalau sekiranya kau Muhammad berenang menyelami samudera itu, kami akan ikut. Ma takhallafa minna ahad. Tak seorang pun di antara kami akan tertinggal. Kami ikut kemanapun kau pergi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka digelari Al-Ansar. Tapi lihat Bani Israel, enggak sabar kami satu makanan, suruh lagi yang lain. Nabi Musa jawab, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Masa kalian ganti yang lebih baik dengan yang lebih murah, yang lebih kurang? Artinya enggak masuk akal ini makanan itu saya dikasih bagus, minta yang kurang bagus. Ya, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Nah, wa duribat 'alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Akibat mereka ini perbuatan dosa mereka. Ya, padahal sudah ketentuannya terima itu. Tapi lihat, mereka dapat 3, kehinaan, kemiskinan, dan mereka kembali dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya terkadang maksiat itu menghalangi dari rezeki. Kemudian maksiat itu pasti akan mewariskan kehinaan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang menimpa Bani Israel. Tapi kira-kira demikian ikhwatal iman. Sudah 50 menit kajian kita ini. Ya, kalau ada yang bertanya mungkin 5 sampai 10 menit kita berikan waktu. Kalau tidak kita tutup kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Sol? Hah? Besarin suaranya Makar diri dengar tuh. Jangan bisik-bisik tuh. Tadi disinggung masalah riya, sum'ah. Terus. Itu tatkala kita beribadah dia selalu datang, saya lawan ya Ustaz. Saya manusia misalnya Ustaz, kamu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, dan saya beristighfar Ustaz. Saya lawan seperti itu. Masuk rakaat kedua datanglah Ustaz. Nah, coba bagaimana jalan keluarnya ketika saya sholat itu. Pertanyaannya tentang masalah apa? Ya, masalah riya dan sum'ah. Bagaimana cara jalan keluarnya? Jadi ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Penyakit riya dan sum'ah ini penyakit semua kalangan. Yang paling berat ujiannya adalah ahli ibadah. Dan orang-orang yang punya kelebihan. Pasti itu diantara cara syaitan untuk menjerumuskan dia.
Riya ini ikhwatal iman. Lihat, Nabi gambarkan. Dalam hadis Abu Bakar itu, asyaddu, ya, lebih kecil daripada apa? Semut hitam yang berjalan, yang lebih samar dari semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Kenapa ikhwatal iman? Saking tersembunyi dan sulitnya untuk dihindari. Makanya agama kita ini ngasih kiat-kiat agar kita bisa selamat daripada itu. Contoh masalah sholat sunnah. Lebih utama sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Karena itu lebih dekat kepada nilai keikhlasan. Satu. Yang kedua, lebih besar pahalanya. Dan lebih dekat kepada sunnah. Karena Nabi SAW kebanyakan sholat sunnah itu di dalam rumahnya. Itu satu. Makanya hukum asalnya amal soleh itu disembunyikan. Hukum asalnya disembunyikan. Kecuali ada maslahat. Kecuali ada maslahat. Dan orang yang melakukannya itu aman dari fitnah. Misalkan sedekah. Tujuannya sebagaimana kisah sahabat yang dikatakan oleh Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan itu. Ketika satu sahabat yang datang bawa sedekahnya kemudian berbondong-bondong sahabat yang lain. Tentu Nabi tahu sahabat ini adalah orang yang ikhlas. Dia aman dari riya. Makanya dulu para salaf itu selalu berusaha menyembunyikan amalan mereka. Kisah Zainal Abidin, cucu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mana salah satu amalannya yang luar biasa adalah sedekah. Penduduk kampungnya itu setengah malam itu baru dia bawakan makanan yang dia pikul dengan punggungnya sendiri. Di siang hari orang-orang ngira kesibukannya mengumpulkan harta dan terus mengumpulkan harta. Orang tidak pernah tahu dia adalah ahli sedekah. Tapi yang tahu adalah Rabbul Alamin, Al-Basir, yang maha melihat. Kapan orang tahu dia adalah ahli sedekah yang sejati? Ternyata ketika dia meninggal dunia, orang-orang itu tidak lagi mendapatkan makanan jatah yang mereka jumpai di pagi hari tatkala mereka membuka pintu-pintu rumah mereka. Dan ketika memandikannya, baru dia tahu ternyata dialah ahli sedekah itu. Kenapa? Karena berbekas punggungnya dari memikul bahan makanan yang dibawakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan sebagian salaf, mereka menyembunyikan tangisan mereka dari istri mereka. Tangisan apa? Ibadah itu. Mereka sembunyikan. Saking ingin mereka mendapatkan keikhlasan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in yang mulia itu, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Enggak ada sesuatu yang paling sulit saya perbaiki daripada urusan keikhlasan. Makanya kita hindari bentuk-bentuk riya yang terselubung itu para jamaah. Ya, ada orang yang tawadu, sebenarnya dia pura ingin angkat diangkat. Ya. Oh, nanti nengono semutan itu jauh enggak nah, padahal biar dia disanjung. Ada orang yang kadang dia sebut, oh saya berguru kepada ustadz ini, ustadz ini. Agar, oh ternyata ini muridnya ustadz senior ini juga. Jadi banyak cara setan itu, subhanallah. Bagaimana menjerumuskan manusia ke dalam riya. Makanya kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Nah. Allah taala ala wa ala. Jelas? Nah, Allah taala ala wa ala. Mana Pak Alam ini?
redaksi ini hubungan Ustaz. Ya, beda-beda. Siapa pertanyaannya? Ada? Taib. Kita cukupkan kajian kita pada kesempatan sore hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.